Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azran Rahmanu dengan nomor induk 119 dari jurusan Hukum Tata Negara 5A. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Hukum, Administrasi, dan Pemerintahan Daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas tentang hukum, administrasi pemerintah, pemerintah, dan daerah. Hukum adalah aturan yang selalu ada dimanapun kita pergi. Dan hukum adalah suatu yang sudah terikat pada diri manusia. Di mana yang kita ketahui bahwa hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya, apa yang menjadi unsur-unsur hukum yang penting, di mana dalam arti bersifat memaksa diantaranya. Yang pertama, kumpulan peraturan. Yang kedua, perintah. Yang ketiga, larangan. Dan yang keempat, yaitu saksi yang bersifat memaksa. Tidak terlebih pada pengertian administrasi, pengertian pemerintah dan pemerintahan maupun pengertian daerah yang sudah dijelaskan. Hal tersebut yang disimpulkan adalah di mana undang-undang yang mengatur proses penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Untuk pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang latar belakang lahirnya pemerintahan daerah. Poin proses lahirnya pemerintahan daerah adanya alasan-alasan pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembentukan pemekaran daerah. Lahirnya pemerintah daerah tentu ada beberapa faktor, diantaranya yang pertama, konsekuensi dari adanya kekuasaan yang terdapat dalam trias politika, bertujuan untuk mengefektifkan pemerintahan daerah tersebut. Tentu tujuan untuk menyeimbangi atau bisa disebut juga dengan check and balance. Dan yang kedua, dianutnya konsep negara kesatuan yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan poin yang ketiga, negara kesatuan yang menjadi poin kedaulatan tertinggi ada pada pemerintahan nasional, penyerahan pada kekuasaan daerah, dan tidak adanya satu pemerintahan yang lebih rendah. Untuk pembahasan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa asas, diantaranya pertama, asas desentralisasi, dan yang kedua, asas dekonsentrasi. Yang ketiga, asas pembantuan, dan yang keempat, asas kebijaksanaan. Desentralisasi yang berarti penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Alasan dianutnya desentralisasi karenanya untuk memperluas roda pemerintahan, luasnya wilayah Indonesia, keadaan Indonesia yang pluralistik, dan lain-lain. Di samping itu, adanya dimensi-dimensi utama dalam desentralisasi, seperti dalam dimensi ekonomi, politik, dan psikologis. Hal itu yang menjadi ciri utama atau indikator pentingnya adalah adanya untuk pemencaran dan penyerahan. Pemencaran ini terjadi karena daerah, bukan perorangan. Yang dipancarkan adalah urusan pemerintahan daerah. Untuk pembahasan yang keempat, saya akan membahas mengenai pembagian urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 5 PP nomor 38 tahun 2007. Klasifikasi urusan pemerintahan meliputi beberapa bagian, diantaranya yang pertama absolut, yang kedua konkuren, dan yang ketiga umum. Untuk pembahasan yang kelima, saya akan membahas tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Adapun jenis-jenisnya antara lain yaitu yang pertama, otonomi material. Ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri harus dilihat pada substansinya. Karena otonomi material atau rumah tangga material, dalam otonomi bentuk ini, kewenangan daerah
otonomi dibatasi secara positif, yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam praktiknya, penyerahan ini dilakukan dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan. Dan yang kedua, otonomi formal atau rumah tangga formal. Otonomi bentuk ini adalah apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif. Namun dalam hal ini, daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, yaitu otonomi real atau rumah tangga real. Otonomi bentuk ini merupakan gabungan antara otonomi formal dengan otonomi material. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan ke-6 atau pembahasan yang terakhir. Di sini saya akan membahas tentang ajaran rumah tangga daerah. Ajaran rumah tangga daerah yaitu sistem rumah tangga daerah di mana bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pusat dan daerah. Di samping itu, dalam pengelolaannya terdapat 3 sistem rumah tangga daerah, yaitu antara lain yang pertama, sistem rumah tangga formal, dan yang kedua, sistem rumah tangga material, dan yang ketiga, sistem rumah tangga nyata. Pengertian rumah tangga material atau ajaran rumah tangga material adalah suatu sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah dan dalam pembagian wewenangnya tidak diperinci secara jelas dalam perundang-undangan, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek penting serta rasionalitas dalam praktiknya. Di dalam ajaran ini ada yang disebut tak fair dealing antara pusat dan daerah. Jadi, apa yang tidak tercantum dalam rincian itu tidak termasuk kepada urusan rumah tangga daerah. Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan di luar yang sudah diperinci atau yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua, di dalam pengertian rumah tangga formal, yang sering disebut sebagai ajaran rumah tangga formal, tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan oleh daerah-daerah otonom. Dalam definisinya yaitu suatu tatanan pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, tidak ditetapkan secara inci. Maka di dalam ajaran ini tidak secara a priori ditetapkan hal yang termasuk rumah tangga daerah, tetapi sepenuhnya tergantung atas prakarasa atau inisiatif daerah yang bersangkutan. Dan yang ketiga, dalam sistem ini mengambil jalan tengah antara ajaran rumah tangga material dan rumah tangga formal. Dengan tidak melepaskan prinsip sistem rumah tangga formal, konsep rumah tangga real bertitik tolak dari pemikiran yang mendasarkan diri kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata, mendasarkan diri kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata untuk mencapai keserasian antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik yang ada pada daerah sendiri maupun di pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat memperlakukan pemerintahan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pusat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.